Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat datang Sobat Trader di episode spesial kita hari ini di Didimax Talk Show atau bisa disebut dengan Didimax Talk Show. Nah, kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial khususnya untuk Sobat Trader di luar sana, dan pastinya sekarang Lia nggak sendiri gitu. Dan untuk terkhusus untuk Sobat Trader di luar sana yang mungkin belum kenalan sebelum kita memulai di Max Talk Show hari ini, jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Lia Nurulita sebagai trading analis dari PT Didimax. Dan sebelum di Mac Talk Show ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena pastinya di sini Lia nggak sendiri. Special Talk Show sekarang itu langsung sama Pak Reza Aswin. Halo Bapak, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana Selamat kabarnya? siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kan Bali ya yang doain, jadi saya sehat Amin, terus. harus seperti itu sih Pak. Dalam keadaan apapun, kita semoga diberikan keberkahan, kesehatan, lancar, lahir maupun batinnya. Amin. Seperti itu. Bapak mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu, diperkenalkan lagi untuk Sobat Trader di luar sana yang memang di sini berkesempatan untuk diskusi dan edukasi khususnya langsung sama Pak Reza. Boleh Bapak silahkan. Oke, nama saya Reza. Saya bukan orang terkenal, kok orang biasa aja gitu. Dibandingkan Mbak Alia kan analis untuk trading gitu ya. Buat saya orang biasa aja. Aduh. Saya masuk ke bisnis ini sejak baru kemarin, tahun 2005 saya ada di bisnis ini. Insya Allah sangat luar biasa. Dan kalau ditanya saya lebih mengandalkan apa analisanya, saya gunakan fundamental sih. Fundamental. Okay. Tapi bukan berarti teknikalnya enggak. Jadi di combine, tapi mungkin lebih fokusnya di fundamental. Enggak juga. Oh, enggak juga. Semuanya lah. Semuanya. Iya. Oh, tapi kalau misalkan lihat di sosial media platform TikTok kayak Instagram, biasanya kan lewat tuh Pak Reza biasanya lihat itu beliau expertnya di fundamental gitu. Kalau menurut pandangan Pak Reza sendiri, kira-kira benar nggak sih kalau misalkan saya bisa dipanggil dengan expert fundamental gitu? Karena kan kalau misalnya di FYP atau di sosial media yang lainnya itu lihat seperti itu gitu. Ya, setiap orang boleh mengatakan dia adalah penyanyi. Ya. Penyanyi dangdut atau penyanyi pop atau penyanyi rock. Toh buat saya sama aja. Iya, betul. Tinggal memang karakternya aja yang berbeda ya. Betul. Jadi cuman fundamental, teknikal buat saya sih hanya karakter. Hanya karakter saja, jadi lebih condongnya tapi kalau misalkan di bisnis trading forex, Pak Reza Aswin beliau itu sangat di-combine lah istilahnya dari mulai teknikal dan fundamentalnya. Terima kasih Bapak. Sebelum kita tanya jawab, mungkin Lia pribadi mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk melakukan atau berbincang, diskusi, edukasi di sini untuk Sobat Trader di luar sana yang memang ingin mengetahui khususnya di ranah trading forex bareng Pak Reza Aswin gitu. Untuk semuanya jangan sampai di skip untuk videonya karena ini sangat bermanfaat juga buat Sobat Trader di luar sana yang ingin mempelajari bisnis trading forex khususnya bareng Pak Reza Aswin. Oke, di sini langsung ke pertanyaannya mungkin Pak untuk mempersingkat waktu juga. First question. Nah, sebagai trader yang berpengalaman Pak Reza, bisa Bapak bagikan pandangan Bapak mengenai peluang besar apa yang Bapak lihat di pasar forex saat ini, terutama dalam konteks analisis fundamental? Sebenarnya begini ya, kalau kita trading itu kan sebenarnya kita dagang ya. Sederhananya adalah jual beli. Banyak orang mengatakan kalau jual beli itu seperti perjudian, enggak juga. Yang penting kita tahu apa yang kita jual dan yang kita jual itu pasti untung, benar nggak? Benar, itu sih. Sekarang kita mau berjualan sesuatu, tapi kita belum tentu untung. Mau jualan nggak kira-kira? Enggak deh. Nggak kan? Iya, nah, benar. alasan mengapa Mbak Lia mau jualan apa seneng ya? Lia Cilok. seneng jual. Seblak. Boleh, cilor. Oke, cilor. Saya mau nanya, kenapa seneng jualan cilor? Kenapa nggak jualan oli? Karena kalau dari segi rasa enak. Banyak nggak pembelinya? Banyak. Nah itu fundamental. Clear? Clear ya? Ya. Clear, sangat simple. Oke, jadi istilahnya balik lagi apa ya? Terus kita harus tahu apa yang
kita Dagangkan. jual gitu Iya, istilahnya. jadi pada saat kita mau melakukan transaksi jual beli, kita harus tahu dulu yang kita beli itu instrumen keuangan apa. Betul. Yang kedua, lagi diminati atau tidak diminati. Oh, dari kaumnya gitu ya. Kalau misalnya diminati sama investor, ya udah kita beli dong. Kalau tidak diminati oleh investor, ya kita jual. Masalahnya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu forex. Itu enaknya di forex gitu ya. Next question Pak. Oke. Kita tahu bahwa analisis fundamental memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan trading yang bijak. Bagaimana Bapak memadukan data fundamental untuk membantu menentukan arah pasar dan mengidentifikasi potensi peluang trading? Oke, Mbak Lia, saya mau tanya sedikit ya. Aduh deg-degan. Ada suatu negara, dia punya suatu ekonomi yang bagus. Oke, Banyak investor masuk nggak? pasti. Kalau investor masuk, mata uangnya menguat nggak? Iya, Buy apa sell? bye. Ya udah itu. Ya udah, Oke. sangat simpel jawabannya dan itu sangat terjawab. Oke, jadi balik lagi. Pokoknya bisa disimpulkan lagi Pak, coba. Jadi kalau kita melihat suatu trading itu bukan suatu tebak-tebakan gitu loh. Bukannya saya seneng sama pair ini. Dari mulai bayi kali sampai mau mati kita pilih pair itu, oke? Nah. Nggak begitu ceritanya. Ceritanya pada saat ini negara tersebut lagi bagus nggak ekonomi. Kita lihat dulu ya. Kalau bagus ya udah beli aja. Beli aja. Pasti mata uangnya kan menguat. Menguat. Tapi ada suatu negara yang sedang perang. Ekonominya bagus jelek. Jelek. Investor pada keluar masuk. Keluar. Kalau keluar mata uangnya melemah menguat. Melemah. Sell. Sell now. Jadi bisa pindah-pindah nggak itu? Iya benar. Itu kenapa saya nggak suka sama satu pair. Oh jadi semua pair semuanya pokoknya. Harus bisa. Oke, harus bisa semua pair karena kita bisa memanfaatkan ya Pak ya. Ada semua suatu peluang negara itu. yang ekonominya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Oke. Investornya masuk nggak? Enggak Ya juga. gitu-gitu ya. Ngesat weh. Ekonomi stuck kan? Ya benar. Pernah kan kita masuk harganya nggak gerak? Iya benar. Ya kenapa pilih itu? Oh, Jadi yang salah siapa? kita. Ya udah. Balik lagi ke kita ya Pak ya. Oke, jadi kita harus melihat dulu suatu perekonomian di negara. Bisa di note ya Bapak Ibu semuanya. Third question. Nah, Pak, dalam suasana ekonomi global yang terus berubah, adakah faktor-faktor tertentu yang menurut Bapak menjadi katalisator utama pergerakan pasar saat ini? Sebenarnya suatu negara itu kan pasti mempunyai suatu ekonomi bagus apa jelek. Kalau dia bagus dikejar dong sama investor. Ya kan. Kalau ekonominya hancur-hancuran, Mana mau? nggak mau kan. Apalagi politiknya lagi nggak bagus, lagi perang, lagi pemilu. Terus mau investor masuk pada saat suatu negara lagi pemilu. Kenapa? Karena presidennya belum tentu yang dia inginkan. Kalau dia udah bangun pabrik lalu presidennya tidak menginginkan dia bangun pabrik, itu pabrik kan bisa rugi. Betul ya? Betul. Sehingga semua investor nggak mau dong masuk. Jadi pada saat suatu negara lagi pemilu, mata uangnya wajar nggak melemah? Ya udah kan gampang. Pemilu kan selalu diumumin kan. Amerika tanggal 3, saya lupa, tanggal 3 November kalau nggak salah. Nah, pada mendekati tanggal 3 November, ya US-nya pasti melemah dong. Ya, terus ngapain saya harus buy dolar? Ada masalah enggak kan? Enggak. Ya itulah fundamental. Itulah fundamental. Bisa dilihat dari sisi mana saja ya. Oke, fourth question. Di sini ada gini Pak. Bagi para pendengar yang mungkin baru mengenal dunia forex, bisakah Bapak memberikan contoh konkret bagaimana pemahaman fundamental dapat memberikan keunggulan bagi seorang trader? Oke. Jadi kalau kita bicara masalah fundamental itu nggak kita lihat sekarang langsung kejadian, benar nggak? Saya ngelihat tadi ada suatu jalan lagi diperbaiki, lagi dibuatin jalan. Tujuannya buat apa? Supaya jalannya bagus, angkutannya lancar, ekonomi berjalan. Jadi di sisi A dan di sisi B itu ekonominya bisa tumbuh, benar nggak? Benar. Nah sebelum dia bikin jalan itu pasti akan ada suatu berita dong, akan dibangun
jalan tol dari Bandung ke Cianjur. Kalau itu jadi, ekonomi di Cianjur akan bagus nggak? Bagus. Begitu beritanya muncul, apakah langsung dibangun jalannya? Enggak. Belum tentu. Iya, maka tapi arahnya di Cianjur itu akan bagus dong ekonomi. Iya betul. Nah, pada saat berita itu dirilis, kita udah beli tanah di sana. Masih murah kan? Coba orang yang nggak baca berita, belinya pada saat harga tanah di Cianjur sudah naik. Itu kenapa saat kita beli harga sering turun. Oke. Jadi pentingnya fundamental, jadi bisa ngelihat dulu ya Pak ya, news yang terjadi ke depannya seperti apa. Jadi kita bisa prepare dulu terlebih dahulu. Kita bisa menganalisa apa yang akan terjadi ke depan. Ya mirip-mirip dukun lah ya. Oh oke, siap. Yang penting senang baca juga penting gitu Pak. Baca boleh, tetapi yang lebih penting adalah menganalisa setelah kita membaca. Semua orang bisa membaca, tetapi kadang-kadang orang nggak mengerti apa yang dia baca. Menganalisa apa yang sudah dibaca lalu diaplikasikan kembali. Betul, siap. Sangat luar biasa ini ilmunya ya. Next question Bapak. Biasa aja deh guys. Ya menurut saya sangat luar biasa ini Pak, karena memang berkesempatan langsung diskusi ini. Wah, bagi saya pribadi kalau fundamental ini baru mengenal Pak. Maksudnya kayak fundamental baca ketika rilis news dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini diskusi, ini sangat ilmu baru, khususnya mungkin untuk sobat trader di luar sana. Bedain ya antar berita sama data ya. Oh oke. Gimana tuh Pak? Bisa disampaikan? Pernah baca koran? Pernah. Itu namanya berita. Oke. Pernah ke rumah sakit? Pernah. Lalu waktu sakit kita minta data-data laboratoriumnya, kita diambil darahnya, ada datanya, betul? Nah itu data itu. Nah yang kita bilang di dalam trading itu biasanya kan di Forex Factory ya. Iya benar. Itu data, bukan berita. Data aktual yang terjadi berarti ya? Betul. Data aktual yang terjadi kalau misalkan di Forex Factory terus investing mungkin ya. Itu data. Berita itu memang berita bahwa akan dibangun jalan tol Jakarta ke Cianjur. Itu berita. Datanya benar nggak sudah dimulai tendernya? Datanya sudah benar nggak di order semen sebanyak berapa ton? Oh ternyata permintaan semen nggak banyak, belum banyak. Oh tandanya belum mulai jalan tolnya. Gampang dong. Tapi begitu stok dari semen penjualannya tinggi, pasir tinggi, semuanya tinggi, ini kayaknya jadi nih. Benar nggak? Beritanya benar nggak? Benar. Oke, kita baik. Sesuai dengan datanya. Iya, kita baik. Betul. Oke, siap Bapak. Lanjut next question. Sebagai seorang trader yang sukses, tentu Bapak sudah menghadapi beberapa tantangan. Bagaimana Bapak menjaga kestabilan emosi dan tetap fokus pada strategi trading Bapak, terutama dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif, menjaga emosional. Oke, kalau kita bicara masalah trading sukses, nggak sukses-sukses juga sih ya, biasa-biasa aja gitu. Jadi trader itu sebenarnya itu kan suatu profesi ya. Jadi kalau misalnya Mbak Lia itu senengannya apa? Masak gitu ya. Masak, terus masakannya enak. Ya kayak masakannya enak, terus saya bilang, Mbak Dia adalah suatu orang koki chef yang sukses gitu. Pasti kan liak-liuk gitu ya. Benar. Iya benar. Benar. Karena kan ngerasa biasa aja ya. Karena gini loh buat saya, pada saat kita trading di suatu keadaan yang sulit, ya kenapa harus trading kalau menurut saya? Ya skip aja. Karena konsep saya adalah kalau trading itu ya harus profit. Kalau nggak profit nggak usah trading. Benar gak? Karena tujuan bisnis kan seperti itu juga ya Pak ya. Kalian sekarang kalau mau jualan seblak di mana? Punten, mau di mana? Di alun-alun? Alun-alun Tasik sih kayaknya. Di alun-alun, kalau enggak di mall. Ya boleh. Oke. Tapi nggak ada mall, nggak ada itu, adanya kuburan. Mau jualan juga nggak? Enggak kan? Enggak Terus kenapa kita harus entry padahal market tidak memberikan signal? Itulah yang membuat kita harus bisa mengendalikan diri. Lebih ke melihat juga situasi marketnya seperti apa. Pandai-pandai melihat situasi dalam market mungkin. Kalau misalkan marketnya kira-kira lagi belum oke, kita juga nggak bisa untuk memaksakan gitu ya. Nggak, market berikan signal kita masuk, market nggak berikan signal kita nggak usah. Bisa maksain ya weh. Segampang itu. Segampang itu trading forex ya. ADR juga badannya gede, kalau tunduk mah sare weh.
Nggak apa-apa, ada subtitle ya kok. Ya. Mohon maaf ya, nanti ada subtitle dari tim konten. Aduh, orang Sunda gitu ya. Terima kasih Pak. Next question. Kita sering mendengar tentang sentimen pasar. Seberapa penting menurut Bapak memahami dan mengukur sentimen pasar dalam proses pengambilan keputusan trading? Oke, sentimen itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi orang udah mulai. Wah, was-was. Oke, pertanyaannya, pada saat kemarin COVID, punten, beliau kena nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak, tapi takut kan? Takut. Nah, itu sentimen. Oh, Padahal nggak kena, tapi kan udah mulai tuh pakai masker, iya benar. pakai baju astronot gitu kan, apapun itu. Ketakutan itu buat saya itu sentimen, dan sentimen itu biasanya kalau di technical namanya price in. Dia udah kerja jalan duluan sebelum berita itu rilis. Gitu. Itu namanya price in, dan itu udah biasa. Dan kalau orang yang tahu sentimen market itu, orangnya pasti tajir. Itu pasti bener, kaya itu orang. Sulit memang, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi harus dipelajari juga. Kalau untuk trading buat saya wajib ya tahu sentimen itu, karena kalau enggak kita akan berjudi nantinya. Oke. Gitu. Jadi harus mempelajari sentimen pasar yang terjadi. Oke, kalau misalnya suatu negara udah mulai dikirim pasukan ke perbatasan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 di perbatasan. Menurut itu pasukan tempur ya. Menurut Dalia itu rencananya tentara itu mau arisan atau mau ngapain? Mau menempur. Mau perang kan? Iya, mau Dan perang. itu yang terjadi di Ukraina. Oke. Pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah. Itu terjadi di Ukraina, Eropa Timur. Itu kita udah tahu beritanya itu tanggal 29 Desember karena di Jauh. perbatasan itu dia udah kirimin 30.000, saya baca lagi. 2 minggu kemudian 60.000, Januari 100.000, kenapa di Februari kok udah 120.000 ya pasukan sebanyak itu di perbatasan Ukraina. Nah, Otomatis. pada saat dia kirimin itu kita udah buy gold. Begitu dia nyerang kan goldnya langsung terbang. Langsung terbang. Jadi bukan pas terbang baru di kita beli gitu. Kita udah prepare sebelum itu. Ya, Oke. kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Mantap. Next question. Tapi disimpulkan, jadi untuk sobat trader di luar sana wajib memahami dari mulai sentimen pasarnya. Ya. Harus dipahami. Next question. Dalam konteks fundamental, adakah indikator atau laporan ekonomi tertentu yang secara khusus perlu diperhatikan para trader dalam beberapa bulan terakhir? Dunia ini pasti akan melihat suatu kejadian itu ada time frame-nya. Nah sekarang tuh time frame-nya lagi ngomongin inflasi nih. Ya udah inflasi aja lihat. Suatu negara inflasinya kalau tinggi, ya udah pantauannya pasti nguat kok. Contoh, kalau dulu uang 50.000 rupiah bisa buat apa? Wah banyak banget. Sekarang kita ke Starbucks itu kan Udah kurang. habis. Ya kan? Iya. Kurang terakhir kita Nombok. terakhir minum kopi itu 54.000, kalau 50.000 kurang 4.000 gitu ya. Nah, maksud saya gini, 50.000-nya sama, tapi nilainya kan turun ya. Oke, jadi mau nggak mau orang akan terus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih. Akhirnya apa? Ekonomi berjalan kan. Kalau ekonomi berjalan, angka inflasi naik terus kan, harga-harga naik terus kan, mata uangnya naik terus kan. Ya udah bayar aja, so masalahnya kan nggak ada. Nah sekarang ekonomi sedang apa? Stuck di seluruh dunia, termasuk di Amerika, di China, oke, di yang paling bagus sekarang mungkin di India, tapi yang lainnya itu melambat. Kalau melambat, inflasinya gimana? Turun dong. Terus mata uangnya pasti akan melemah. Jadi yang dilihat sekarang apa? Inflasi. Inflasi negara tersebut gimana? Kalau dia turun terus ya mata uangnya melemah langsung. Lihat inflasi dari suatu. Untuk saat ini. Oke, siap diperhatikan ya. Oke, ini question Pak. Bagaimana pendekatan Bapak terhadap manajemen risiko dalam trading forex? Dan apakah ada prinsip-prinsip khusus yang Bapak terapkan untuk meminimalkan resiko?
Begini ya, trading itu kan bukan judi. Jadi kalau misalnya kita entry ya harus untung. Kalau nggak untung ya BEP. Benar. Itu konsepnya harus itu dulu. Tapi kalau misalnya ya udah nggak apa-apa lah rugi karena kan ada stop loss. Gini loh Bu, kita mau ngasih tahu. Kalau kita punya uang 100, terus kita cut loss 10%, kita recovery 10% tuh gampang. Sebulan 2 bulan kelar. Kalau udah 50%, tandanya modal kita tinggal 50. Harus jadi 100, itu kan harus untung 100% ya. Iya benar. Mau sampai kapan recovery-nya? Oke. Nggak gampang kan. Nah, jadi kita emang harus benar-benar pada saat kita masuk, kita harus pertama nih, harus ngerti dulu pair apa yang mau dipilih. Pair apa? Alasannya apa. Oke. Oke. Yang kedua, arahnya mau kemana. Itu juga harus tahu. Ya kan harga nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu nggak usah trading. Jadi pentingnya ilmu balik lagi Pak. Iya. Iya. Jadi kita cari tahu dulu pair apa, terus mau kemana Ya, kalau arah market itu. betul, kalau kitanya masih ragu, mending nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Karena ujungnya kita nggak pernah bisa dapat keuntungan dari situ. Kalau kita ragu, mending nggak usah. Oke. Itu meminimalkan risiko buat saya. Karena banyak orang mengatakan mendingan risiko ya udah kasih stop lah, kasih segala macam. Ya dia kan enak ngomongnya kan, itu kan duit gue bukan duit dia ya kan. Intinya adalah kitanya sendiri nih sanggup nggak untuk menganalisa pasar. Kalau enggak jangan. Kalau belum bisa gimana? Belajar. Belajarnya di mana? Di Max, yeay. Bisa juga nih Pak. Nah Pak kan tadi Bapak bilang trading itu kalau nggak profitnya minimal BEP. Tapi sempat nggak Pak, maksudnya kerugian itu wajar nggak sih dalam bisnis trading? Karena kan banyak banget orang di luar sana mau terjun ke bisnis tapi mindsetnya itu ingin profit terus. Memang ingin profit terus, tapi kan dalam bisnis pasti ada naik turunnya kan, pasti ada kerugiannya. Cuman tetap ngambil akumulasinya tuh kita ngambil profit nggak nih gitu. Tapi menurut Bapak sendiri ada nggak sih kerugian di bisnis trading forex? Terus ya seperti itulah. Ada nggak sih kerugian di bisnis trading forex itu? Sebenarnya nggak ada kerugian sih di bisnis forex. Kalau saya pribadi ya nggak ada yang namanya kerugian di bisnis forex. Kerugiannya itu karena biasanya kita nggak melakukannya sendiri. Kita nggak Melakukannya sendiri. melakukan sendiri. Titip sama orang, taruh di robot, ya kan robot. Iya, Robotnya nggak bener, brokernya nggak bener, semuanya pada hilang tuh. Kita nggak pernah ngelakuin sendiri. Tapi kalau kita ngelakuin sendiri, kita pasti pada saat kita salah, kita mendapat pelajaran dong. Iya benar. Kalau kita mendapat pelajaran, kita bisa tulis dong kenapa kita loss. Alasannya apa? Reasonnya apa? Oke. Pada saat kita profit, kita tulis juga dong alasannya. Pertanyaannya, kenapa kita harus ngulangin yang loss? Yang ini aja kita ikutin, so gak ada masalah. Dievaluasi untuk lebih baik ke depan. Cuman itu. Jadi yang pernah kita lakukan kesalahan gak usah diikutin. Yang kita pernah profit kita ikutin. Nah selama ini kan main colok-colok aja, entry aja, nggak ada pelajarannya, nggak ada jurnalnya, nggak ada aturannya, nggak ada SOP-nya. Wajar lah bahwa orang banyak loss di bisnis ini karena seperti itu. Karena ini bukannya perdagangan, ini bukan bisnis tapi perjudian. Selama ada perjudian orang nggak pernah menang kok. Oke, berarti di sini juga bisa jadi inti poin ketika kita entry dan sudah mendapatkan take profit ataupun kerugian. Di sisi lain juga pentingnya ada jurnal trading gitu ya Pak? Ya. Ya harus dipahami juga ya. Terima kasih Bapak, itu luar dari question ini. Nomor 9, kita telah membahas nih Pak bagaimana menilai peluang di pasar saat ini. Lalu menurut Bapak apakah ada tren atau potensi perubahan besar yang bisa diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang? Oke, kalau kita berbicara masalah trading itu memang kita melihatnya biasanya per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun gitu. Nah tema ini bisanya berubah-berubah. Kita lihat 2020 itu temanya COVID. Nah kalau kita ngomong udah temanya COVID, nggak ada cerita tuh yang namanya saham naik, pasti hancur semuanya, usaha berhenti kan. Nah karena keluar aja kita nggak boleh, apalagi bisnis kan. Nah cuman pada saat itu ada loh bisnis yang naik, yang kenceng, yaitu apa? Yang urusannya dengan teknologi digital. Makanya Netflix naik tinggi, Zoom Meeting naik, sahamnya.
itu kan ada waktunya. Begitu vaksin ditemukan, ya sudah selesai. Mereka juga sahamnya mulai turun. Turun Nah, lagi. 2024 ini saya cuma melihat tema yang paling awal adalah perlambatan ekonomi dunia. Jadi kalau Indonesia nanti tiba-tiba 2024 terus ekonominya melambat, nggak usah komplain. Kenapa Amerika pun begitu, Tiongkok pun gitu, sama kok. Itu dunia melambat. Perekonomian dunia melambat. Ya, Oke. Siap. pasti nanya kenapa gitu. Iya, pengen tahu kenapa ekonominya melambat. Takutnya yang di sana juga mau tanya, Pak. Ada banyak sih. Pertama itu biasanya karena harga minyak yang tinggi. Harga minyak yang tinggi. Ya, kalau udah harga minyak tinggi kan industri dan segala macamnya mulai kolaps dong. Iya benar. Ya, yang kedua juga karena kemarin-kemarin itu Amerika Serikat naikin suku bunga dalam waktu 2 tahun dia naikin 11 kali, bayangin dong. Oke. Dia naikin 11 kali mau nggak mau dong suku bunga itu terlalu tinggi. Kalau kita pengusaha biasa bayar bunga, itu bayar bunga 1%. Tiba-tiba dibayar harus 5% sekarang. Kalau minjemnya 1 juta rupiah nggak apa-apa. Kalau 1 triliun US dollar kita pinjem, waduh kita ngeri tuh bunganya kan. Nah itu banyak yang kolaps. Itu sebabnya akhirnya bisnis nggak akan pernah bisa berjalan pada saat suku bunga terlalu tinggi kalau menurut saya. Suku bunga harus turun baru bisa ekonomi jalan lagi. Jalan lagi. Jadi sekarang posisi suku bunganya juga masih ketinggian dan di sisi lain perekonomian sekarang masih melambat. Pasti lambat pada saat suku bunga pasti tinggi. Naik. Oke, jadi kita berharap untuk suku bunganya diturunin gitu, Pak. Ya seperti itu kalau ekonomi mau berjalan, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Oh, country terlalu berarti tinggi. ya. Oke, siap. Dipahami, Pak. Ini udah last question nih, Pak. Sebagai perusahaan trading forex yang inovatif, dapatkah Bapak memberikan wawasan mengenai bagaimana Didimex merespon perkembangan terbaru dalam analisis fundamental? Apakah ada fitur atau layanan baru yang sedang dikembangkan untuk membantu para trader memahami dan mengambil keputusan trading secara lebih efektif? Ya sebenarnya sih kalau Didimex kalau saya lihat ya dari awalnya sampai hari ini kan concernnya sama edukasi ya. Iya benar. Kalau udah concernnya sama edukasi pasti jangankan fundamental, technical aja disupport kok gitu. Ya tetap aja baca beritanya, baca biasa suka ada di YouTube live dan segala macam, ikutin aja bagus-bagus juga. Bagus semua. Bagus semua, tapi gini Pak, kadang kan member atau trader itu nggak mau ribet. Contohnya nih, ada trader yang nggak mau ribet. Kita udah ngasih edukasi dan lain sebagainya. Alhasil kan kita udah support lah istilahnya. Tapi member atau investor sendiri itu nggak mau ikut edukasi. Tapi dalam tanda kutip ini masih dalam proses pembelajaran beliau. Contohnya seperti itu. Nah menurut Bapak sendiri, alangkah baiknya atau statementnya harus seperti apa? Atau cara kedepannya untuk menjadi trader yang lebih baik dan lain sebagainya, untuk mempunyai edukasi yang lebih, tapi beliau sendiri nggak mau ikut edukasi gitu. Begini, banyak orang udah tua itu duitnya banyak. Bener. Tapi dia bilang males gue belajar, gue udah tua iya, gitu bener. ya. Ya salah dia kenapa tua sih ya. Tapi tapi kan itu bukan suatu hal yang menurut saya jadi masalah. Iya benar. Jadi dia kan pasti punya anak dong. Oke. Punya adik dong, punya saudara dong, yang otaknya masih encer dan masih muda, ya udah utus aja suruh belajar. Nanti uangnya dikelola sama saudaranya atau anaknya, tapi bukan dikelola sama orang lain. Iya benar. Lebih masuk akal menurut saya dibandingin nitip uang dong, minta delik signal dong gitu. Enggak lah. Lebih baik pelajari semuanya dulu edukasi. 2024 gitu loh. Masa sih apa ya? Aduh, masa sih nggak mau belajar gitu kan? Nah di sisi lain mungkin pembelajaran sangat penting ya Pak ya untuk memulai bisnis trading, khususnya dari Didimex sendiri sudah memberikan ranahnya atau ruangnya sendiri gitu. Pak Reza aja udah approve gitu ya. Nah sekarang udah bisa lihat simpulkan Pak, karena beberapa pemahaman tadi yang penting gitu ketika trading trading yang bijak. Di sisi lain juga harus punya plan. Kita harus tahu juga mungkin dari keadaan ekonomi di suatu negara mungkin ya, lebih tepatnya sih seperti itu. Jadi ketika kita mau entry, kita udah tahu aktualnya seperti apa. Jadi udah ada plan terlebih dahulu gitu. Bapak sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu untuk sobat trader di luar sana?
Oke, para trader Indonesia, kita kalau trading itu ada baiknya jangan pernah, pertama, percaya sama analisa orang lain. Yang kedua, sebaik-baiknya itu adalah trading dari hasil pemikiran kita sendiri. Karena buat saya trading itu harus sesuai dengan karakternya. Jadi kalau kita trading nih, tiba-tiba kita belajar sama mentor A, terus kita nggak bisa, itu bukan berarti kitanya bodoh atau mentornya stupid, enggak. Karakternya aja nggak cocok. Mungkin dengan mentor yang lain kita akan lebih cocok karakternya. Yuk mulai belajar dan mulai mengenali karakter kita sendiri dalam trading. Siap. Jadi kuncinya harus mengenal karakter kita sebelum trading. Tapi belajar itu harus mulai dari sekarang. Apalagi sekarang udah era di digital banget ya Pak ya. Teknologinya udah melesat, 2024 juga harus lebih baik gitu ya Pak. Bapak izin lihat, terima kasih banyak untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Dia juga bisa memahami edukasinya dari Bapak yang lebih lagi. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk sobat trader di luar sana yang sudah mengikuti di Mac Talk Show kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Reza sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk sobat trader di luar sana. Saya Lia Nurulita. Saya Reza Aswin. Salam sehat, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.